Renungan harian hari ini diambil dari Keluaran 38 ayat 1-20 dengan judul Bukan untuk Aktualisasi Diri. Abraham Maslow mengemukakan bahwa aktualisasi diri merupakan kebutuhan paling tinggi dalam hierarki kebutuhan manusia, di mana setiap individu berusaha untuk membuktikan eksistensinya dan membawa kebaikan kepada dunia. Namun seringkali fokus individu pada aktualisasi diri ini menjadi terdistorsi, di mana tindakan mereka lebih diarahkan untuk mendapatkan pengakuan orang lain daripada untuk kepuasan pribadi yang sebenarnya. Akibatnya banyak orang terjebak dalam siklus pencarian validasi eksternal yang mengalihkan perhatian mereka dari tujuan sejati mereka. Penting untuk menyadari bahwa aktualisasi diri yang sejati datang dari pengembangan potensi internal dan menemukan makna dalam hidup bukan hanya dari pengakuan orang lain. Ketika individu mulai menghargai perjalanan pribadi mereka dan menetapkan tujuan berdasarkan nilai-nilai mereka sendiri, barulah mereka dapat merasakan kebahagiaan yang autentik. Dengan menumbuhkan kesadaran diri dan mengedepankan keinginan untuk memberikan dampak positif tanpa memikirkan pengakuan seseorang dapat mencapai potensi penuh mereka. Tidak demikian dengan Bezaleel dalam pembuatan kemah suci, di mana bakat dan keahlian yang dimilikinya sepenuhnya diarahkan untuk melaksanakan perintah Tuhan. Setiap ukiran dan detail yang dibuatnya menggambarkan kesetiaan dan dedikasi yang mendalam terhadap panggilan ilahi yang diterimanya. Dengan setiap langkah dalam proses pembuatan, Bezaleel merasakan kehadiran Tuhan yang membimbing setiap pikirannya. Dia tidak hanya menciptakan sebuah struktur fisik, tetapi juga mewujudkan sebuah tempat pertemuan antara umat dan Sang Pencipta. Setiap bahan yang dipilih, setiap lapisan yang ditambahkan adalah persembahan yang tulus dari hati Bezaleel kepada Tuhan. Ketika kemah suci akhirnya selesai, kebanggaan dan kepuasan memenuhi jiwa Bezaleel mengetahui bahwa ia telah melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Dengan hadirnya kemah suci, komunitas merasa terhubung lebih dekat dengan Tuhan berkat dedikasi dan bakat Bezaleel. Dalam setiap momen ibadah, Bezaleel menyaksikan bagaimana karyanya menjadi sarana bagi umat untuk merasakan kehadiran ilahi. Akhirnya dia menyadari bahwa penciptaan ini lebih dari sekadar tugas. Ini adalah panggilan hati yang mengubah kehidupannya selamanya. Setiap kali dia melihat kemah suci, Bezaleel diingatkan akan kekuatan iman dan bagaimana bakat yang diberikannya dapat digunakan untuk tujuan yang lebih besar. Dibuatnyalah mazbah kurban bakaran dengan ukuran yang tepat, terbuat dari kayu akasia dan dicat dengan emas murni, menandakan tempat suci bagi pengorbanan umat. Selanjutnya, sebuah bejana pembasuh dibuat dari tembaga diletakkan di antara pelataran dan kemah suci untuk menyimbolkan penyucian. Pelataran kemah suci dirancang dengan ukuran yang luas, dikelilingi oleh tirai-tirai halus dari linen putih, memberikan kesan suci dan terpisah dari dunia luar. Jumlah dan posisi setiap elemen termasuk altar bejana dan tirai ditentukan dengan cermat sesuai instruksi yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya. Cara pembuatan semua elemen ini dilakukan dengan ketelitian luar biasa, menekankan pentingnya ketaatan terhadap perintah Tuhan. Dalam setiap tahap pembangunan, para pekerja merasakan kehadiran Tuhan, menginspirasi mereka untuk menciptakan tempat ibadah yang layak. Ketika semua elemen akhirnya selesai, umat berkumpul dengan penuh sukacita untuk merayakan penyelesaian kemah suci sebagai pusat ibadah dan pengorbanan. Dengan penuh rasa syukur mereka mengangkat tangan dan suara mereka memuji Tuhan atas bimbingan dan anugerahnya dalam setiap proses pembangunan. Pada bagian ini peran Bezaleel sangatlah signifikan, tetapi kita harus ingat bahwa semua ini berakar dari inisiatif Tuhan, bukan dari keahliannya semata. Bezaleel menjadi alat di tangan Tuhan, mewujudkan visi ilahi yang melampaui batasan manusia. Karya Bezaleel tidak hanya tentang keterampilan, tetapi juga tentang ketaatan dan kepercayaan kepada panggilan Tuhan. Melalui Bezaleel kita melihat bagaimana Tuhan dapat menggunakan siapa saja untuk mencapai rencananya yang lebih besar. Penting bagi kita untuk mengarahkan pujian dan penghormatan kita kepada Tuhan yang menjadi sumber segala kebijaksanaan dan bakat. Ketika kita memahami peran Bezaleel sebagai alat Tuhan, kita diingatkan untuk melihat lebih dalam dari sekadar keahlian manusia. Setiap karya yang dihasilkan oleh Bezaleel adalah manifestasi dari visi ilahi yang dipenuhi dengan tujuan dan makna. Akhirnya kita diingatkan bahwa setiap tindakan kita dapat menjadi bentuk pelayanan ketika kita menyerahkan diri kepada kehendak Tuhan. Dengan demikian, mari kita terus mendukung dan menghargai karya-karya yang dilakukan dalam nama Tuhan seperti yang ditunjukkan oleh Bezaleel. Setiap kontribusi sekecil apapun bisa menjadi bagian dari rencana ilahi yang lebih besar jika kita melakukannya dengan iman. Bezaleel tidak berpusat pada dirinya sendiri. Keahliannya ditundukkan ke bawah kehendak Tuhan, mencerminkan sikap rendah hati dan pengabdian yang tulus. Dengan sepenuh hati, ia melibatkan dirinya dalam setiap detail pekerjaan, memastikan hasilnya mencerminkan keindahan dan kesucian yang dikehendaki oleh Tuhan.
Setiap pujian yang diterima tidak ia arahkan untuk dirinya sendiri, melainkan diserahkan kembali kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur atas bakat yang diberikan. Integritas dan dedikasinya membuatnya menjadi teladan bagi orang lain, menunjukkan bahwa kreativitas sejati berasal dari pengabdian kepada kehendak ilahi. Dalam setiap proyek, ia mencari bimbingan dan kebijaksanaan dari Tuhan, percaya bahwa setiap langkahnya adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Karyanya menjadi lambang persatuan antara manusia dan Tuhan, mengingatkan semua orang bahwa setiap bakat harus digunakan untuk tujuan yang lebih tinggi. Dengan penuh kesadaran akan tanggung jawabnya, Bezaleel terus mendorong batas kreativitasnya, tetapi selalu dalam kerangka kehendak Tuhan. Setiap karya yang dihasilkan tidak hanya mengekspresikan keahliannya, tetapi juga menjadi pengingat akan pentingnya melayani dengan hati yang tulus. Dalam kita melayani, pertanyaan mendasar yang harus kita renungkan adalah tentang niat di balik setiap tindakan kita. Apakah kita melakukannya untuk mendapatkan pengakuan, ataukah hanya untuk memenuhi panggilan jiwa kita? Tujuan kita seharusnya bukan hanya untuk menghasilkan karya kebanggaan, tetapi juga untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Yang Maha Kuasa. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan haruslah mencerminkan komitmen kita kepada nilai-nilai yang lebih tinggi. Dengan niat yang tulus, setiap tindakan kita dapat menjadi cermin dari kasih dan pengabdian yang hakiki. Akhirnya, ketika kita melayani dengan sepenuh hati, hasilnya akan jauh melampaui kebanggaan pribadi. Kita akan menemukan bahwa kebahagiaan sejati datang dari memberi, bukan hanya menerima. Dalam melayani, kita juga belajar untuk mengedepankan kerendahan hati dan rasa syukur. Setiap langkah kecil yang kita ambil dalam melayani dapat menjadi bagian dari perubahan besar dalam dunia ini. Dengan demikian, melayani bukan hanya tentang tindakan, tetapi juga tentang menciptakan jejak yang dapat menginspirasi orang lain. Mari kita sadari bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun, memiliki dampak yang berarti bagi orang lain. Berkaryalah bagi Tuhan dengan hati yang rindu untuk mewujudkan firman Tuhan dan membuktikan nyatanya kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Setiap langkah yang diambil, kita mengundang kehadiran Tuhan untuk memimpin dan membimbing kita. Ya, dalam setiap tantangan terdapat kesempatan untuk menunjukkan iman kita yang tulus. Ketika kita melayani dengan kasih, setiap tindakan kecil dapat membawa perubahan besar. Saat kita berbagi kasih Tuhan, kita menjadi alatnya yang menyebarkan terang di tengah kegelapan. Dengan iman yang kuat, kita dapat mengatasi segala rintangan dan menjadikan dunia ini lebih baik. Ketika kita hidup dalam ketaatan, kita menjadi saksi nyata akan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap doa yang dipanjatkan membawa kita lebih dekat kepada tujuan ilahi yang telah ditetapkan. Dengan ketulusan hati, kita dapat menyebarkan kasih dan kebaikan yang mengubah hidup orang lain. Saat kita bersatu dalam pelayanan, kita menciptakan komunitas yang kuat dan saling mendukung. Dalam setiap langkah perjuangan, kita menemukan kekuatan yang diberikan Tuhan untuk terus maju. Dengan setiap pujian yang kita nyanyikan, kita memuliakan Tuhan dan mengisi hati kita dengan damai. Amin. Amin.